Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Sinaga, saya mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Negeri Medan. Nah, saat ini saya akan membuat video tutorial mengenai matriks pada aplikasi MATLAB. Bisa dilihat, aplikasi yang saya gunakan adalah MATLAB R 2019A. Pertama-tama, kita akan membuat pendahuluannya, yaitu ada clear dan CLC. Di mana clear itu berfungsi membersihkan workspace, sedangkan CLC-nya membersihkan comments window. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu scalar. Nah, scalar ini tidak punya arah dan bukan matriks tapi hanya memiliki nilai. Misalnya kita buat O sama dengan 3. Ketika kita run, dia akan menghasilkan ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas vektor. Di mana vektor ini terbagi atas dua, yaitu ada vektor baris dan vektor kolom. Nah, misalnya kita bisa buat P sama dengan buka kurung siku 2, 4, 6, 7, 8. Ketika kita run, dia akan menghasilkan vektor baris. Ini yang disebut dengan vektor baris ya teman-teman. Selanjutnya kita kasih contoh Q sama dengan 2 titik koma 4 titik koma 6 titik koma 7 dan seterusnya. Kenapa titik koma? Ya, titik koma itu berfungsi untuk membuat baris baru sehingga terbentuklah kolom. Maka ketika kita run, dia akan menghasilkan kolom. Selanjutnya kita akan membahas matriks. Gimana sih matriks 2x2 itu? Sebenarnya sama dengan sebelumnya yang kita ketahui. Kita bisa buat contoh misalnya R sama dengan 2, 4, titik koma, 6, dan 7. Pada saat kita run, dia akan menghasilkan matriks 2x2, yaitu di mana ada baris dan kolom. Nah, ini dia matriks 2x2 ya teman-teman. Selanjutnya kita buat setiap akhir itu tanda titik koma agar penjelasan kita lebih rapi. Nah, selanjutnya khusus untuk vektor dan matriks, maka kita akan membuat transpose. Apa itu transpose? Transpose itu adalah sebuah vektor baris yang akan diubah menjadi vektor kolom atau sebaliknya. Contohnya begini. Bisa kita buat tadi P. Nah, ini vektor baris, maka kita akan mengubahnya menjadi vektor kolom, yaitu dengan simbol P kutip. Nah, dia akan menghasilkan vektor kolom. Bagaimana sih kalau misalnya Q transpose Q ini Q sebelumnya, maka kita akan mengubahnya menjadi Q transpose atau Q kutip. Nah, ini loh, bagaimanakah misalnya kalau matriks 2x2-nya? Nah, sama halnya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Sebelumnya ini R-nya, maka kita akan mengubahnya menjadi R transpose atau R kutip. Nah, berubah kan teman-teman? Maka kita sebelumnya itu kutip ini biasanya itu disebut T, maka kita akan membuat rumusnya transpose yaitu PT sama dengan P kutip, QT sama dengan Q kutip, dan RT sama dengan R kutip. Nah, selanjutnya kita akan membahas penjumlahan. Selain di atas ini kita bisa membuat penjumlahan vektor. Nah, ingat penjumlahan vektor ini harus memiliki dimensi yang sama. Di mana misalnya kita buat
P ditambah Q transpose. Nah, sebelumnya kita buka ini. Ya, maka ketika kita run, dia akan menghasilkan ini. Ini dia hasilnya ya, pada penjumlahan yaitu 2 ditambah 2 maka menghasilkan 4. 4 ditambah 4 akan menghasilkan 8 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian vektor. Sebelum ke perkalian kita bisa mengubah menjadi penjumlahan, suatu penjumlahan. Ketika kita lihat, nah berubah semua kan? Ini dia hasil penjumlahannya itu menjadi 0. Berikutnya perkalian. Perkalian vektor dot. Nah, di mana vektor dot ini karena perkaliannya menghasilkan skalar, maka kita coba itu Sri sama dengan dot buka kurung P, Q transpose tertutup. Nah, maka kita ubah di sini, ini P-nya kita, ini Q-nya kita tutup ya teman-teman. Nah, ketika kita run, dia akan menghasilkan ini, di mana P dengan Q transpose akan menghasilkan 169, yaitu dia akan menghasilkan skalar. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian cross, di mana perkalian cross ini memakai sudut, maka minimal 2 dimensi dan maksimalnya 3 dimensi. Kita akan membuat baru. Kalau di atas kan dia mempunyai 5 dimensi. Nah, kita akan membuat barunya menjadi S sama dengan 359. Sedangkan T sama dengan 1, 4, dan 8. Nah, begini dia sudah menjadi 3 dimensi ya. Maka kita misalkan Lucy sama dengan cross S, T tutup kurung. Ini kita kasih ini dulu. Maka ketika kita run, dia akan menghasilkan ya ini ya teman-teman. Kita kasih tutup dulu ini. Dan ini maka akan terlihat bagus dia penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penggabungan dua vektor atau concatenate. Ini yang terakhir ya, penggabungan dua vektor atau yang kita sebut dengan concatenate. Lucu ya teman-teman. Nah, di mana cara kita menambahkan dari kepunyaan P ini, kita tutup dulu. Misalnya kita buat ini. Kepunyaan P tadi, yang di atas ini, kita lihat. Nah, gimana caranya ini? Kita tambah dengan punya si S.
di belakangnya. Nah, caranya itu seperti ini. U sama dengan PS. Nah, pada saat kita run, nah dia akan menghasilkan ini. Ya teman-teman, dia akan menghasilkan 2, 4, 6, 7, 8, 3, 5, 9. Dan digabungkan. Nah, bagaimana kalau misalnya cara kita mendambai Q transpose di bawah U? Gimana hayo? Nah, maka kita akan membuat caranya itu V sama dengan P titik koma, karena dia ke bawah, Q transpose. Maka kita bisa lihat Q transpose-nya kita buka dulu, S-nya kita tutup. Nah, ketika kita run, dia akan menghasilkan. Nah, ke bawah kan teman-teman. Selanjutnya, kita akan melihat gimana kalau dibuatnya S. Maka W sama dengan P titik koma S. Karena S-nya 3 dan P-nya 5 tidak seimbang, maka tidak akan menghasilkan, maka nanti akan error. Maka kita akan menambahkannya di kolom S 1 dan 7. Nah, ketika kita run, dia akan menghasilkan ini teman-teman. Bisa kan? Maka dia menjadi 2, 4, 6, 7, 8 untuk B, 3, 5, 9, 1, 7 untuk S. Sekian dari penjelasan tutorial yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian ya. Selamat menonton dan terima kasih.